Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu dengan channel Umamita. Di sini ada yang belum kenal dengan Umamita. Oke, baik. Uma mau kenalan dulu nih. Umamita yang ada di depan nih. Di sini Umamita bersama dengan rekan-rekan Umamita, sesama guru kimia dari SMA YP Unela Bandar Lampung. Yang Umamita yang di depan ya. Oke, setelah itu ada Ibu Rina yang menggunakan kacamata, dan yang terakhir ada Ibu Dian. Nah, kami bertiga merupakan guru kimia SMA YP Unela Bandar Lampung yang kami cintai. Lanjut nih, sebelum melanjut ke proses pembelajaran, oke, jangan lupa nih, Uma mau minta dukungan untuk like video Uma, untuk subscribe, dan juga hidupkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Uma. Oke, Uma, kita mau belajar apa nih? Oke, ini khususnya untuk kelas 11 MIPA. Uma mau memberikan beberapa materi. Yang pertama tentang senyawa hidrokarbon. Nah, bab 1 di semester 1 ini kalian belajar tentang senyawa hidrokarbon. Di dalam senyawa hidrokarbon jelas ada beberapa subbab. Yang pertama tentang definisi senyawa hidrokarbon, yang B tentang kekhasan atom karbon, yang selanjutnya ada atom C primer, sekunder, tersier, dan kuarterner, yang selanjutnya ada alkana, alkena, dan alkuna, yang berikutnya ada reaksi-reaksi pada senyawa hidrokarbon, yang terakhir tentang kegunaan senyawa hidrokarbon dan karbon. Video Uma kali ini akan membahas A, B, dan C. Yang pertama kita bahas tentang definisi senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon merupakan senyawa organik. Oke ya, senyawa hidrokarbon itu merupakan senyawa organik yang paling sederhana. Kenapa Uma menyebutnya paling sederhana? Coba kita lihat dari namanya, hidrokarbon. Berarti hanya terdiri dari 2 atom saja, yaitu atom hidrogen, yang satunya atom karbon. Sehingga disebut hidro dan karbon atau hidrokarbon. Nah, Uma punya contoh, salah satu contoh senyawa hidrokarbon yang paling sederhana itu adalah senyawa CH4. C-nya 1 hanya 4. Nah, ini berarti sudah mewakili ya, C-nya 1 hanya 4. Mungkin kalian ada yang bertanya, Uma kenapa sih C-nya yang 1 hanya 4? Kenapa nggak dibalik? Hanya yang 1, C-nya yang ada 4. Jelas ini berhubungan tentang golongan. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang atom karbon itu sendiri. Oke, yang Uma tampilkan ini apa coba? Oke, kalau kalian tahu yang Uma tampilkan, kalian sudah belajar nih, bahkan sudah ada yang hafalan ya waktu di kelas 10 ya, tentang tabel periodik unsur. Nah, sekarang di manakah atom C itu berada? Taram, ternyata atom C berada pada golongan 4A, berarti golongan utama ya, berada di golongan 4A. Oke, nah inilah atom karbon yang pertama. Oke, anggota yang pertama ada karbon, ada sisilikon, ada germanium, ada stannum, ada plumbum. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang atom karbon saja. Nah, atom karbon ini, ingat ya, terletak di golongan 4A. Nah, sekarang kalau golongan itu kan mewakili elektron valensi. Sehingga kalau golongan 4A berarti elektron valensinya 4. Oke, kita sepakati ya. Golongan 4A berarti elektron valensinya 4. Nah, itulah yang melatar belakangi kenapa kalau C-nya 1 hanya harus 4. C golongan 4 berarti elektron valensinya 4, sedangkan H golongannya 1 nih, golongan 1 berarti elektron valensinya 1. Sekarang Uma mau memvisualisasikan CH4. Ini Uma punya model molekul atau ada yang menyebutnya molimut nih ya. Yang warnanya hitam ini menggambarkan atom C. Nah, sedangkan yang warnanya putih ini menggambarkan atom H. Perhatikan, setiap satu atom C mengikat 4 atom H. Ini adalah senyawa hidrokarbon yang paling sederhana, yaitu CH4 atau disebut dengan metana. Oke, kita lanjut membahas tentang yang B. Tadi sudah ya definisi senyawa hidrokarbon. Sekarang tentang kekhasan atom karbon. Nah, ternyata atom karbon itu punya kekhasan sendiri atau punya karakteristik sendiri yang Uma mengatakannya spesial. Kenapa spesial? Ternyata dimulai dari dia terletak di golongan berapa.
Tadi ya kita sepakat atom C terletak di golongan 4. Karena terletak di golongan 4 berarti memiliki 4 elektron valensi. Nah, kita lihat konfigurasi elektronnya nih. 1s2, 2s2, 2p2. Berarti elektron valensinya itu dari 2s2 sama 2p2. Berarti pangkatnya kalau dijumlahin kan 4. Elektron valensinya 4. Nah, apa sih Uma? Apa sih memang kekhasannya kalau dia elektron valensinya 4? Oke, Uma kasih tahu nih. Kalau elektron valensinya 4, berarti ada 4 yang jomblo. Kalau ada 4 yang jomblo, berarti dia bisa melakukan ikatan kovalen sekaligus 4. Nah, sekarang Uma, emang kalau golongan 3 hanya bisa berapa? Kalau golongan 3 berarti hanya bisa 3. Kalau golongan 5 berarti berapa? Berarti 5 ya Uma? Enggak dong. Kalau golongan 5 dia butuh berapa lagi untuk bisa jadi 8? Dia hanya butuh 3. Tuh, kan kalau supaya stabil kan berarti harus 8 kan? Kalau golongan 6 itu bukan 6 berikatannya, tapi hanya bisa 2 karena supaya jadi 8 atau supaya dia oktet, dia harus menambah 2 elektron. Kalau golongan 7, bukan berarti dia bisa 7, tapi dia hanya bisa melakukan 1. Supaya apa? Supaya 8. Makanya 4 ini spesial. 4 ini supaya 8 kan dia harus 4, tambah 4 tuh, biar berpasangan. Jadi begitu ceritanya. Akibat golongannya 4, golongan 4, elektron valensinya 4. Nah, elektron valensinya 4 ini membuat atom karbon itu khas, yaitu dia bisa melakukan 4 ikatan kovalen sekaligus. Nah, nih. Nah, sama ya, nih CH4 yang Uma pegang ini adalah bentuk molekulnya. Kalau digambarkan secara struktur Lewis, silakan dilihat di video itu yang kursornya Uma nih ya. C titiknya ada 4 karena elektron valensinya 4. H titiknya silang ya, biar beda ini dibuat silang 1 karena dia elektron valensinya 1, tapi hanya harus berempat. Jadilah struktur Lewis CH4-nya seperti ini. Kalau divisualisasikan seperti ini. Oke, lanjut ya. Ini kekhasan yang pertama, dia bisa memiliki 4 elektron valensi sehingga bisa melakukan 4 ikatan kovalen sekaligus. Nah, sekarang yang berikutnya, atom karbon relatif kecil. Emang keuntungan kecil itu kenapa, Uma? Kenapa dia bisa kecil juga? Nah, atom karbon ini punya 2 kulit. Nah, semakin banyak kulit, kalau atom semakin banyak kulit, maka jari-jari antara inti sama kulit yang paling luar itu akan jauh. Nih, misalnya ini inti ya, ini kulit pertama. Berarti jaraknya dia akan kecil, jari-jarinya kecil dong. Kalau jari-jari kecil berarti atomnya juga kecil. Nah, kalau kulitnya 2 lebih besar lagi. Kulitnya 3 lebih besar, kulitnya 4 lebih besar, kulitnya 5 lebih besar, kulit sampai 7 lebih besar lagi. Berarti semakin banyak kulit membuat atom itu semakin besar. Nah, sedangkan kalau karbon ini kulitnya cuma 2. Nah, kalau kulitnya 2 berarti dia termasuk kategori atom yang sangat kecil. Nah, sekarang keuntungan kalau kecil emang kenapa sih, Uma? Ingat ya, kalau kecil biasanya orang kecil itu lincah. Nah, di sini tapi bukan ada hubungannya dengan lincah. Kalau kecil ternyata dapat melakukan ikatan secara kuat. Nah, jadi gini, kalau atomnya kecil ketemu atom kecil. Oke, sekarang gini, Uma kasih contoh seperti ini. Kalau atomnya kecil ketemu dengan atomnya kecil, mereka berikatan, jarak antara inti atom yang satu dengan atom yang berikutnya itu jaraknya lebih dekat. Kalau atomnya sama-sama kecil. Nah, sekarang kalau Uma punya contoh atomnya besar nih, misalnya nih. Oke, ini ada atom sulfur nih. Atom besar ketemu atom besar, maka jarak antara inti atom yang satu dengan inti atom yang lainnya itu akan lebih besar. Kalau jaraknya panjang atau besar, maka atomnya ikatannya gampang putus. Nah, atom karbon ini atomnya kan kecil. Nah, kalau atomnya kecil berarti ketika dia melakukan ikatan, maka ikatannya yang terbentuk itu sangat kuat. Dan kalau kuat berarti tidak mudah diputus. Nah, kalau kuat, dia juga dapat membentuk ikatan rangkap. Nah, sekarang kita lihat. Uma punya contoh nih, senyawa etena. Melakukan ikatan rangkap 2. Coba lihat kursornya yang Uma tunjukkan. Nih, C-nya ada 2, hanya ada 4. Nah, sekarang antara C yang satu dengan C yang satunya lagi itu berikatannya rangkap.
Tuh, iurannya 2, misalnya Uma C yang pertama, iuran 2. Terus misalnya di sini ada Ibu Dian, C-nya juga 2, apa nih ikatan apa elektronnya juga 2. Nah, kita saling berikatan sehingga Uma iuran 2 elektron, Ibu Dian iuran 2 elektron, terus elektronnya ini dipakai bersama-sama. Supaya lebih jelas, Uma kasih model molekulnya. Nih, model molekulnya seperti ini. C yang satu, ini misalnya Uma. C yang kedua, ini misalnya Ibu Dian. Nah, kami saling berikatan rangkap 2. Jadi tangannya bergandengannya 2. Selain itu, selain berikatan, kami juga punya teman. Aduh, jatuh nih. Oke, Uma pasang lagi. Selain itu, kami juga punya teman, masih ada H nih. Uma pegang 2H, Budian juga masih pegang 2H. Tuh, jadi ceritanya begitu ya. Nah, jadi atom C itu bisa berikatan rangkap 2. Nah, sekarang bagaimana Uma kalau dia bisa nggak sih berikatan rangkap 3? Bisa. Caranya hilangkan 1H-nya, Uma ngilangin 1H-nya, terus Budian juga ngilangin 1H-nya. Nah, oke, kita sama-sama menghilangkan 1H-nya. Terus bagaimana Uma? Nah, lubang yang satu dengan lubang yang satu dikaitkan. Oke, dikaitkan. Nah, ini ketika berikatan rangkap 3. Jadi spesial banget si atom C ini, dia bisa membentuk rangkap 2, rangkap 3, atau bisa tunggal. Oke, ini rangkap 3-nya. Tadi rangkap 2 sudah Uma kasih contoh, ini rangkap 3-nya. Lanjut, itu keuntungan karena dia kecil. Sekarang, kekhasan yang berikutnya. Atom karbon dapat membentuk rantai karbon. Kalau Uma bilang rantai, yang terbayang di kalian apa? Rantai itu panjang atau pendek? Panjang jelas jawabannya. Hanya atom karbon yang dapat membentuk rantai karbon sampai jutaan atom karbon dalam satu senyawa. Tuh, luar biasa kan? Sekarang tadi setelah karbon kan ada silikon. Karbon, silikon. Nah, silikon itu kan sebenarnya masih satu golongan sama karbon. Tapi silikon tidak bisa melakukan ikatan sampai panjang. Silikon itu bisa sampai 8. Jadi silikon bergandengan dengan silikon yang satu, silikon yang kedua, itu hanya sampai 8 saja. Tapi kalau karbon jangan 8, ribuan bisa, bahkan bisa jutaan. Luar biasa, Masya Allah, ini ciptaan Allah ya. Nah sekarang, Uma kasih contoh langsung sih. Nah oke, sekarang. Uma punya contoh, jangan banyak-banyak, jangan sampai jutaan, nggak cukup nih ya. Sekarang Uma punya contoh, C-nya 5, Uma buat C-nya 5 ya, C-nya 5, hanya 12. Berarti kalau C-nya 5, hanya 12, itu berarti bentuknya bisa bervariasi. Kenapa gitu bisa, Uma? Karena kita lihat ya, kalau, ini ya ada keterangannya, semakin banyak atom C dalam suatu molekul senyawa hidrokarbon, maka semakin banyak pula kemungkinan strukturnya. Kita lihat. Uma dikasih, misalnya nih ya, Uma dikasih modal C-nya ada 5, hanya ada 12. Uma suruh membuat strukturnya. Nah, ternyata struktur yang pertama namanya N-pentana. N-pentana itu strukturnya struktur lurus. Nih, Uma susun. C, 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 C. Terus H-nya kan dikasih 12 nih. Hanya nggak langsung, Uma nggak sembarangan. Hanya nggak langsung dikasih, di sini 5 yang C yang kedua 7 sisanya berapa? Nggak boleh sembarangan. Ingat, C itu setiap C tangannya 4 karena elektron valensinya 4. Kita lihat ya, kenapa C yang paling ujung itu hanya ada 3. Kenapa? Karena C yang di ujung ini garisnya 1 nih, nah perhatikan garisnya 1. Kalau supaya 4 berarti kita kasih 3. Nah, C yang nomor 2, kan garisnya udah sebelah kiri sama sebelah kanan, berarti dia sudah berikatannya 2, sehingga dia dikasih hanya 2, supaya 4. Berarti ini 2, yang terakhir 3. Nanti lebih lanjut, ini ada materi khusus, jadi jangan terlalu dipusingkan untuk yang pertama ini. Nah, ini bentuk pertama bentuk lurus, namanya N-pentana. Sekarang sama-sama C-nya 5, hanya 12. C, 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 tapi ada CH3 nyempil di bawah. Ini namanya bukan pentana lagi, tapi 2-metilbutana. Kok bisa sih Uma? Jangan khawatir, ada pembahasan khusus tentang materi ini. Nah, bentuk yang ketiga beda lagi. Bentuknya C-nya ke kiri 3, ke atas juga kalau disusun 3. Namanya 2,2 dimetil propana.
Ingat, ini ada pembahasan khusus, jadi jangan dipusingkan untuk masalah ini. Ini hanya sebagai contoh saja. Nah, bentuk 3 ini kan hanya bentuk dari C5H12. Nah, bentuk-bentuk ini dinamakan isomer. Jadi iso itu artinya sama ya. Apa yang sama dari mereka bertiga? Itu adalah jumlah C dan jumlah H-nya atau namanya rumus molekul. Jadi isomer adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama-sama C5H12 tapi bentuk atau strukturnya berbeda. Itu namanya isomer. Jangan khawatir, ini akan Uma bahas khusus sendiri tentang isomer. Lanjut. Nah, sekarang kekhasan atom campur sudah selesai nih. Sekarang kita mau bahas C primer, C sekunder, C tersier, C kuaterner. Apa sih Uma? Kok ada primer, sekunder, tersier, kuaterner? Nah, ternyata atom C itu dibedakan menjadi 4. Nah, kalau primer itu apa sih Uma? Kalau primer itu ketika ada atom C mengikat satu atom C lainnya. Oke. Kalau sekunder, atom karbon mengikat 2 C lainnya. Maksudnya gimana? Nanti, kalau tersier, ada atom karbon yang mengikat 3 atom karbon lainnya. Terakhir, yang kuaterner, ada atom karbon yang mengikat 4 atom karbon lainnya. Untuk lebih jelasnya, Uma langsung kasih contoh. Perhatikan, di sini ada strukturnya agak rame ini ya, jangan sedih. Kita lihat ya. C yang paling kiri, C yang paling ujung. Kita hitung jumlah temennya. Nah, ingat ya, setiap C temennya ada 4. Temennya ada 4, karena tangannya 4. Kalau Uma bilangnya, C tangannya 4, karena elektron valensinya 4. Kenapa elektron valensinya 4? Karena dia terletak di golongan 4 dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita lihat. C yang paling ujung, ini temennya ada 4. Temennya terdiri dari hanya 3. Kalau hanya 3, Uma punya teman 4. Yang 3 ini H. Berarti C-nya ada berapa? Teman Uma yang C. Berarti ada 1. Nih, ada 1 nih. Nih, berarti ini teman C yang Uma nih. Berarti C yang paling ujung itu disebut C atom C primer. Dilambangkan 1 nih. Oke, dia ada keterangannya ya, dilambangkan 1 derajat. Oke, ini bacanya primer. Tuh. Sekarang kita yang mengarah ke yang nomor 2 nih. CH2. Berarti H-nya udah 2. Berarti dia, teman C-nya ada 2. Nah, berarti dia termasuk yang sekunder. Sedangkan perhatikan yang ini, yang kursornya. Perhatikan ya, kursor yang Uma arahkan ini ya. CH di sini kan ya. Teman Umanya harus 4. 1 udah H. Berarti yang lainnya nih C. Kalau C-nya 3, berarti tersier. Lanjut, sekarang ke sebelahnya. Sebelahnya masih ke sebelahnya. CH2. CH2 berarti hanya 2. Berarti C-nya yang lainnya ada 2. Berarti sekunder. Nah, sekarang yang bawah. Yang bawah ini CH2. Berarti sama ya, sekunder. Yang paling ujung ini CH3. Berarti primer. Oke, lanjut. Masih ini ya. Yang di tengah nih. C sendirian. Sedangkan kita lihat ke atas, lihat ke atas, temennya C. Lihat ke kanan, temennya C. Lihat ke bawah, C. Lihat ke kanan, juga di sini C ya. Ini berarti karena C yang ini sudah nggak ada H-nya. Kalau nggak ada H-nya, berarti keempat-empatnya kawannya itu adalah atom C. Kita lihat atasnya C, bawahnya C, kanan C, kiri C. Berarti yang ini adalah yang kuaterner. Nah, jadi kalau dilambangkan, C primer itu lambangnya 1 derajat, C sekunder 2 derajat, tersier 3 derajat, kuaterner 4 derajat. Oke, ini ya. Jadi kalau ada pertanyaan nanti silahkan tuliskan di kolom komentar. Nah, udah mau selesai nih, kita tinggal latihan soal. Nih, tentukan atom C yang primer yang mana, yang sekunder yang mana, tersier, kuaterner yang mana. Di sini sudah Uma kasih nomor ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, 5, 6, 7 yang ini, 8, 9. Sekarang kita tentukan. Nomor 1, jawabannya yang ayo primer, sekunder, tersier, kuaterner. Kita lihat, C yang ini H-nya udah 3. Berarti sisanya C-nya cuma 1, berarti primer. Terus, nah sekarang yang nomor 2, primer, sekunder, tersier, jawabannya sekunder. Oke. Yang 3, ini jawabannya tersier. Yang nomor 4 jawabannya sekunder. Nah, ini sama ya dengan tadi contoh soalnya ya. Jadi ini kesimpulannya, yang primer itu nomor 1, ini ya, nomor 1, nomor 6, nomor 8,
Nomor 7, nomor 8, sama nomor 9. Ini yang primer. Yang sekunder berarti temen C-nya ada 2, yang sekunder itu yang nomor 2, sama nomor 4 nih. Oke. Tersier itu kita lihat, yang tersier itu yang berarti yang H-nya ada 1. Hanya 1, yang lainnya C-nya 3. Ini yang nomor 3. Sedangkan yang kuartener itu berarti nomor 4. Nah, oke, cukup jelas kan penjelasan dari Uma? Kalau ada pertanyaan silakan nanti diskusikan dengan guru masing-masing. Kalau yang 11 IPA 1 udah jelas dengan Uma, kalau dari 11 IPA 2 sampai 11 IPA 8 berarti dengan Ibu Dian. Atau boleh tanyakan di kolom komentar pertanyaan-pertanyaannya, insya Allah akan Uma jawab. Oke. Terima kasih untuk pertemuan kali ini, untuk video kali ini. Tetap sehat, tetap jaga makan, tetap hidup sehat, cuci tangan, pakai masker kemana-mana. Oke, sekian dari Uma ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.